sungguh amat sangat disayangkan. Justru ibadahnya, puasanya, zakatnya, pergi ke tanah suci Mekahnya, umrohnya tidak mampu menyelamatkannya daripada siksaan api neraka. Karena amal ibadah Bapak Ibu, mohon maaf, sesempurna-sempurnanya jikalau masih di tahapan fikih, nahwu, sorof, syariatnya saja, maka belum lagi dikatakan amal soleh. Karena amal soleh ini ialah amal yang sudah diterima tanpa disertai kesyirikan. Ini yang sebenarnya dikatakan amal soleh Bapak Ibu. Maka disitulah dikatakan akhir zaman ini umat Islam jumlahnya seperti buih di lautan. Mayoritas sangat amat banyak. Tetapi seperti kata buih, imannya akan hilang diterpa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi beriman, siangnya kafir. Nah, siang beriman, sorenya kafir. Kafir seperti apa? Terhijab, tertutup, tercover. Maksudnya seperti itu. Dari siapa? Terdinding daripada penglihatan kolbunya yang hadir nyata ke batang tubuhnya ialah zat wajibul wujud. Disitulah dikatakan amal yang sia-sia Bapak Ibu. Ini sungguh sangat amat memprihatinkan. Mohon maaf, karena Islam ini mencakup 4 bagian yang menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Hebatnya di nahwu, hebatnya di sorofnya, hebatnya di fikihnya, hebatnya di syariatnya. Tanpa hatinya bertarekah, tanpa jiwanya berhakikat, tanpa ruhnya bermakrifat, maka sah di sisi manusia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu. Sia-sia ya Bapak Ibu. Ya, umur berapa sudah? 40, 50, 60. Tapi tidak ada satupun yang diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika setiap sholat kita berzikir Subhanallah, Subhanallah, kalbu menyatakan Engkau maha suci ya Rabb, maka aku harus membersihkan diriku agar mampu hadir di hadapan. Mustahil Allah menerima hambanya yang kotor. Nah, disitulah ini nanti kaitannya dengan zikir yang telah beberapa kali kita kaji. Jangan sampai ibadah apapun termasuk di dalamnya sholat, termasuk di dalamnya zikir, termasuk di dalamnya puasa, seperti yang tadi saya katakan, sia-sia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sia-sia itu apa? Karena ibadah tanpa mengenal akhirnya tidak mendapatkan cahaya, hidayah, keberkahan, nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menembus dinding-dinding kalbunya. Ya, betapa banyak Bapak Ibu. Sekarang orang mengerjakan ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ibadah karena takut api neraka. Yang ketiga, karena mereka mengharap pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah dikatakan amal yang sia-sia.
Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, Nabi yang mulia, yang menjadi figur, contoh, suri tauladan, Allah turunkan di tengah-tengah kaum jahiliyah di tanah Arab pada waktu itu untuk memberantas yang namanya buta tauhid, untuk memberantas kebodohan tentang Tuhannya, untuk memperbaiki akhlaknya, Bapak Ibu. Ya. Disitulah maka dikatakan Rasulullah itulah pembawa cahaya, ilmu, penerang kepada umatnya. Kita sebagai umatnya Rasulullah diberi akal pikir, harusnya tafakur. Jangan sampai kita ibadah setiap hari, sholat, zikir yang pada poinnya mengingat, lalu pikiran mengembara. Artinya tubuh melaksanakan sholat, lisan melafazkan zikir, hatinya gobah, kada hadir hati lawan Tuhannya. Kenapa? Jangan-jangan kita ini lupa kejadian diri kita. Makanya kita khawatir, kita yakin, tapi setengah-setengah, Pak, antara yakin dan tidak. Betulkah yang diajarkan di majelis itu ya? La ilaha illallah, aku Allah. La ilaha illallah, aku wujud kenyataan daripada zat dan sifat Allah yang sudah tajali nyata kepada insan kamil. Nah, jangan-jangan ragu. Oleh sebab itu, tidak ada kemantapan di dalam kolbu untuk menyatakan zikir. Masih menjelaskan bahwa zikirnya ikut kepada zikir syariat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Oleh sebab itu, pada malam hari ini akan kita kembalikan iman takwa kita supaya hakul yakin kepada kalimat yang kita dawamkan, yang kita zikirkan, yang kita hujamkan ke dalam kolbu kita. Karena sebenarnya yang menghijab manusia dengan Tuhannya ialah kekotoran kolbunya sendiri. Karena tubuh masih dikuasai oleh besarnya hawa nafsu dunia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pikirannya nggak jalan. Inilah tadi sebabnya kenapa setiap hari kita tidak mampu merenung, tafakur tentang kejadian diri, karena setiap hari kita dikuasai dengan besarnya hawa nafsu dunia. Akal pikiran kita stuck, berhenti, Bapak Ibu. Yang dipikirkan kayak apa hidup nyaman, kayak apa makan nyaman, kayak apa dompet nyaman. Oleh sebab itu kenikmatan kita setiap hari dikurangi, Bapak Ibu. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka akan dikurangi nikmatnya. Yang bersyukur akan ditambah. Manusia memang sifatnya suka berkeluh kesah. Kalau senang diam-diam baik. Nah, kalau senang gembira diam aja. Kalau susah, sedih, banyak masalah, nah sampai ke sosial medianya. Subhanallah, sulitnya hidupku, sengsaranya hidupku ya Allah. Oleh sebab itulah belajarlah untuk tafakur, supaya timbul rasa syukur dahulu sebelum timbul yang lainnya. Karena ketika timbul rasa syukur, maka kita akan menjalani hidup dengan ikhlas dengan takdirnya Allah. Tidak ada yang salah dengan kehidupan ini. Allah sudah merencanakan dengan sempurna.
Yang salah, kita mempunyai nabi. Nabi pemimpin seluruh nabi. Nabi yang paling sempurna. Nabi yang menjadi Habibullah, kekasihnya Allah. Kita harusnya bangga. Tapi sebatas bangga, tidak meneladani sifat dan akhlaknya, tidak menerapkan ajarannya. Itu yang menjadi koreksi umat akhir zaman. Orang itu kalau bangga dengan nabinya, harusnya ya dicontoh seluruh akhlak budi pekerti serta ajaran-ajarannya. Bukankah seluruh nabi datang di muka bumi yang disampaikan ialah kalimatul tauhid ini tadi, la ilaha illallah, supaya membersihkan kesirikan ini Bapak Ibu.